Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidah dari Prodi PGSD semester 6B, NPM 18862100037. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Sudah pasti makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Makhluk hidup yang tidak diberi makan berhari-hari akan mati, sedangkan hewan peliharaan yang tidak diberi makanan dapat menjadi lemah bahkan akhirnya dapat mati. Manusia dan tumbuhan juga membutuhkan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Tumbuhan menyerapnya dengan menggunakan akarnya, sedangkan manusia membutuhkan makanan dan minuman setiap hari. Jadi manusia akan merasa lapar jika mereka terlambat makan. Jadi makhluk hidup membutuhkan makanan agar tetap hidup. Yang kedua yaitu makhluk hidup berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan cara beranak. Misalnya kucing, kambing, sapi, dan gajah itu berkembang biak dengan cara beranak. Sebaliknya yaitu ayam, burung, dan katak berkembang biak dengan cara bertelur. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas, contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, ada juga perkembangbiakan secara alami dapat dilakukan melalui biji. Contohnya itu mangga, rambutan, dan jeruk. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan itu dapat dilakukan dengan cara mencangkok dan stek. Yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Misalnya biji kacang hijau dapat tumbuh menjadi kecambah. Nah, kecambah memiliki akar dan daun. Seperti manusia juga itu tumbuh dari bayi hingga menjadi dewasa. Ciri-ciri pertumbuhan manusia ini adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Yang asalnya tinggi kita dari 150 dan sekarang jadi 155 cm. Dan berat badan yang asalnya kita 40 sekarang itu naik menjadi 43 kilo. Itu adalah pertumbuhan manusia ya. Coba bandingkan tinggimu sekarang dari 5 tahun yang lalu. Pasti berbeda kan? Tinggi badanmu yang sekarang dari 5 tahun yang lalu itu pasti berbeda. Nah, sama kayak ada yang di gambar tersebut. Di situ ada ayam. Nah, ayam juga kan dari bertelur, terus dari anak, terus anaknya itu menjadi dewasa dan membesar. Terus kelamaan hewan tersebut itu menyerupai seperti induknya. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada makhluk hidup bernapas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Saat bernapas, manusia itu menghirup oksigen. Oksigen itu terkandung dalam udara. Manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Manusia dapat bertahan hidup meskipun tidak makan sehari, tetapi manusia itu tidak dapat hidup tanpa bernapas.
Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga bernapas. Semua makhluk hidup mempunyai alat untuk bernapas. Nah, tumbuhan bernapasnya itu melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Hewan dapat bernapas dengan paru-paru dan insang. Sebagian besar hewan laut bernapas dengan insang. Nah, namun ada juga hewan laut yang bernapas dengan paru-paru, misalnya seperti paus dan lumba-lumba. Ada juga hewan yang bernapas dengan kulit, misalnya seperti cacing tanah dan katak. Nah, selain dengan paru-paru, katak dewasa ini bernapas dengan kulit. Nah, kecebong bernapas dengan insang. Yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Di sini ada gambar burung dan kuda. Nah, burung itu bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Nah, sedangkan kuda ini bergerak menggunakan kakinya seperti contohnya kayak harimau, kucing, kambing, sapi itu kan bergerak menggunakan kakinya sendiri untuk berjalan dan berlari menggunakan kakinya. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada makhluk hidup peka dalam rangsangan. Nah, di sini ada gambar tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Dan ada juga hewan yang juga peka terhadap sentuhan seperti bekicot. Nah, bekicot ini akan memasukkan kepalanya jika ia terkena sentuhan. Manusia juga peka terhadap rangsang, misalnya pada mata peka terhadap rangsang cahaya dan telinga peka terhadap rangsang suara. Makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas. Makhluk hidup juga membutuhkan air dan makanan. Selain itu, makhluk hidup juga membutuhkan tempat untuk hidup. Nah, jika kekurangan air, tumbuhan itu tidak dapat tumbuh dengan subur. Bahkan, tumbuhannya itu dapat mati jika mereka kekurangan air. Dan manusia juga jika kekurangan air, mereka merasa lemas. Nah, seperti bayi yang terkena diare akan kekurangan cairan dalam tubuhnya. Jika berlangsung terus-menerus, jadi bayi itu akan meninggal. Begitupun juga dengan hewan, jika mereka kekurangan air, nah tubuh hewan itu akan menjadi lemah. Hal ini juga dapat mengakibatkan kematian. Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa adanya udara. Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Nah, rumah ini melindungi dari cuaca dingin dan cuaca panas. Tumbuhan membutuhkan tempat yang cocok agar tumbuh subur. Hewan pun membutuhkan tempat hidup yang cocok, misalnya seperti ikan yang hidup di air. Nah, hewan-hewan liar ini seperti singa dan harimau ini membutuhkan hutan sebagai tempat hidup. Sekian, terima kasih paparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata dari saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.